Kapolri langsung bidik bos judi. Pada malam ini juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgasus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear untuk Satgasus Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar. Tim semuanya sedang bekerja, baik tim sidik maupun tim dari Inspektorat Khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dengan adanya keputusan ini dari Pak Kapolri, menurut kami tepat dan proporsional karena Garda Satgas ini saat ini sudah menjadi penyalu di dalam organisasi, Mbak. Oke. Pertama di overlapping, kedua personelnya ini seolah-olah pihak istimewa untuk karier seperti sekolah dan sebagainya, karena Polri ini sekarang dikenal sekolah untuk mereka yang lain yang kotas, ada juga yang mendapat fasilitas-fasilitas khusus ya, seperti yang disebut sebagai talent scouting itu, Mbak. Kelima soal dia itu mengetahui praktek lancung daripada sambo dan timnya soal perlindungan terhadap praktek video online yang menjadi anggota dia dilindungi, yang tidak di suspend. Tim yang suspend juga ada, ya kan? Jadi seperti itu isunya. Tapi kan ini jadi liar. Oleh karena itu untuk membantah semuanya ini, ya menurut saya, penyidik bukalah motifnya apa, ya, buka motifnya apa biar tuntas sesuai perintah presiden. Para bandar judi online lagi tiarap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung bergerak cepat. Kabarnya, ada instruksi khusus untuk membasmi judi online dengan kode 303. Setelah di Jakarta, Polda Banten mengungkapkan 10 kasus judi online yang tersebar di berbagai tempat seperti di Tangerang, Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Judi online ini dimainkan dalam berbagai bentuk seperti togel atau toto gelap, toto atau lotre, dan pakong atau permainan judi kartu. Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Sinto Silitonga mengatakan dari 10 kasus judi online, 2 diantaranya diungkap di Treskrimum Polda Banten dan selebihnya 3 kasus dari Polresta Tangerang dan lainnya masing-masing. 1 kasus ditangani Polres Cilegon, Polres Pandeglang, Polresta Serang Kota, Polres Lebak, dan juga Polres Serang. Perintah Kapolda Banten Inspektur Jenderal Rudi Haryanto untuk menyikat habis segala bentuk penjudian baik judi daring maupun judi konvensional. Dari 10 kasus penjudian, polisi juga telah menangkap 24 tersangka. 3 tersangka dari Ditreskrimum Polda Banten berinisial KH 50 tahun, JH, SB. Tersangka Polresta Tangerang 9 orang, Polres Pandeglang 2 tersangka, Polresta Serang Kota 2 tersangka, dan Polres Serang 2 tersangka. Adapun barang bukti yang disita petugas dalam pengungkapan ini sejumlah 2 unit handphone, yaitu 20 unit handphone berbagai merek yang digunakan untuk mengakses website judi online dan merekap nomor judi, uang sebesar 8,3 juta, 3 kartu ATM, 1 buku tabungan, dan puluhan kupon rekapan. Sinto menyebut para pelaku perjudian ini didominasi oleh judi online. Pengungkapan perjudian ini didominasi oleh judi togel yang dijalankan secara online dan sisanya judi dadu dengan pelaku didominasi oleh pengepul sebanyak 18 orang dan pemasang 6 orang. Sementara pakar hukum tata negara Refli Harun ikut mengomentari pernyataan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso yang menyebut motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J adalah karena masalah judi dan bisnis narkoba hingga masalah seksual. Menurut Refli, desas-desus masalah yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu, terutama masalah kegiatan ilegal judi hingga bisnis narkoba itu, mesti dibuka seterang-terangnya ke publik jika hal itu benar adanya. Para penegakan hukum yang terlibat dalam kegiatan itu, kata Refli, mesti dihukum seberat-beratnya. Tapi apakah seksual itu adalah pelecehan? Nanti kita lihat lebih lanjut. Tapi bukan berarti masalah seksual itu tidak penting sebagai bahan catatan, tapi maksudnya untuk di closer barangkali katakanlah perlu ada restriksi, kata Refli. Tetapi jika soal yang terkait perjudian, miras, narkoba, dan lain sebagainya, jika memang itu ada, wajib dibuka dan wajib diberikan sanksi dan kemudian di stop praktek-praktek seperti itu. Menurut Refli Harun, jika kasus perjudian hingga bisnis narkoba itu benar adanya, maka hal ini jelas menjadi ancaman tersendiri bagi negara. Sebab para penegak hukum yang seharusnya memberantas masalah ini justru terjun menjadi pelaku kegiatan yang melawan hukum itu. Coba bayangkan, jadi kita tidak melihat bahwa yang namanya kantor polisi itu adalah pusat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi pusat transaksi ya, entah transaksi apa. Karenanya, Refli Harun menegaskan agar polisi segera memperbaiki citra institusinya. Menurutnya selama ini
insiden yang berhasil memperbaiki citra hukum di negara ini. Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga menggerebek judi online di Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara. Dari aksi itu 78 orang di lokasi. Puluhan orang itu ditangkap dengan sejumlah peran. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya mengamankan supervisor di lokasi. Pelaku supervisor itu berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan bisnis judi online. Supervisor yang mempunyai tanggung jawab mengawasi dan mengontrol kinerja pegawai customer service website judi online dalam transaksi deposit dan juga withdrawal. Selain supervisor, pihak kepolisian mengamankan customer service. Pelaku itu juga berperan dalam mengelola uang tersebut dalam bisnis judi online di lokasi. Pengungkapan kasus itu terjadi dini hari sekitar pukul 2. Tempat bisnis judi online itu berada di sebuah ruko kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Puluhan orang tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan para pelaku diduga melanggar, yaitu melakukan pelanggaran pidana di Undang-Undang ITE dan pencucian uang, di mana Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso sebelumnya menduga adanya bisnis gelap yang menjadi motif di balik pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo CS. Dia menyebut peristiwa berderet di rumah dinas Firde Sambo di kawasan Duren 3 itu dilatar belakangi berbagai masalah. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo sudah meminta Jokowi untuk menuntaskan, yaitu diminta Jokowi untuk menuntaskan pembunuhan Brigadir J. Bergerak cepat, Kapolri juga telah membubarkan Satgasus Polri yang pernah dipimpin oleh Irjen Verdi Sambo, di mana Satgasus merupakan lembaga non-struktural di dalam Korps Bayangkara. Khusus untuk Satgasus Merah Putih, Satgasus pertama kali dibentuk pada 2019 oleh Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian. Satgasus merupakan jabatan non-struktural di dalam Korps Bayangkara. Khusus untuk Satgasus Merah Putih ini, satuan tugas ini pertama kali dibentuk pada 2019. Dalam surat perintah atau sprint tertanggal 6 Maret 2019, satuan tugas ini memiliki beberapa fungsi.